Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya N. Jumianti, NIM 63 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai Nekton Phylum Mammalia. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Deteksi Besar Hewan Mamalia berdasarkan luas dan keliling menggunakan metode KeyMatch. Jurnal tersebut berasal dari Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer, volume 2, 1, halaman 13-18, tahun 2021, penulis Mudi, Ulfani Mudi, dan Nurul Fadilat. Tujuan penelitiannya yaitu mendeteksi besar hewan mamalia berdasarkan luas dan keliling menggunakan metode KeyMatch. Alasan kuat untuk membahas judul ini karena membentuk variasi baru dengan menerapkan metode KeyMatch. Latar belakang yaitu mamalia merupakan salah satu kelas dari hewan vertebrata dengan ciri seperti adanya rambut dan kelenjar susu. Hewan mamalia terbesar hampir di seluruh dunia dan menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari laut hingga daratan. Metode penelitiannya yaitu berupa KeyMatch. KeyMatch merupakan salah satu metode data clustering hierarki yang berusaha mempartisipasi data yang ada ke dalam bentuk atau lebih klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lainnya. Teori penelitian ini yaitu mengenai hewan mamalia. Hewan mamalia hampir tersebar di seluruh dunia dan menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari laut hingga daratan. Di dunia, hewan mamalia terdiri dari 19 ordo, 122 famili, 1017 genus, dan jumlah jenis kurang lebih 12.000. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal kekayaan mamalia jenisnya cukup beragam. Hasil penelitiannya yaitu menampilkan hasil klaster, kedua citra hewan mamalia, dan yang ketiga hasil klaster 60 citra hewan mamalia menggunakan algoritma KeyMatch. Kesimpulannya yaitu algoritma KeyMatch dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa hewan mamalia yang ada di dunia, serta algoritma KeyMatch merupakan algoritma yang sederhana dan KeyMatch clustering mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya review jurnal yang kedua dengan judul Keanekaragaman Jenis Mamalia, diurnal di beberapa tipe hutan pada areal IUP HKK HTPT Hutan Ketapang Industri Kabupaten Ketapang. Jurnal Hutan Lestari, volume 7, 4, halaman 1695-1701. Tahun 2019, penulis Reno Manggala Putra, Erianto, dan Iswan Dewantara. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendapatkan data jenis mamalia diurnal di beberapa tipe hutan pada area IUPHHK HTPT Hutan Ketapang Industri dan juga mengetahui keanekaragaman jenis mamalia diurnal di beberapa tipe hutan pada area IUPHHK HTPT Hutan Ketapang Industri. Latar belakang yaitu mamalia merupakan salah satu komponen biotik. Selain memiliki dampak positif, mamalia juga memiliki dampak negatif bagi para petani. Beberapa mamalia sering dianggap sebagai hama karena dapat menimbulkan kerugian seperti merusak lahan pertanian dan bibit tanaman. Selain dampak negatif, mamalia juga memiliki dampak positif, yaitu menyebarkan biji dan membantu penyerbukan bunga. Metode penelitian yaitu dilakukan di 5 tipe hutan pada kawasan PT Ketapang Industri Kabupaten Ketapang. Alat yang digunakan yaitu binokular teropong, buku identifikasi mamalia, kamera, GPS, tali sheet, alat tulis, dan jam tangan. Teori penelitian berupa analisis data yang dilakukan menggunakan rumus menurut Odum 1983, 1000 dan halaman 179. Yaitu 1. Kepadatan spesies, yang kedua indeks dominasi, yang ketiga indeks keanekaragaman senen, keempat indeks kemerataan, kelima indeks kekayaan jenis. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan mamalia diurnal yang dilakukan di 5 tipe habitat pada areal IUPHHK HTPT Hutan Ketapang Industri Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang memiliki jenis-jenis yang bervariasi di setiap habitatnya.
Diketahui bahwa jumlah mamalia diurnal yang berhasil diamati sebanyak 5 ordo, 6 famili, dan 8 spesies. Dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan pengamatan di 5 tipe hutan tersebut, yaitu mamalia yang berhasil diamati sebanyak 5 ordo, 6 famili, dan 8 spesies. Selanjutnya, jurnal ketiga yang berjudul Keanekaragaman Jenis dan Karakteristik Habitat Mamalia Besar di Kawasan Hutan Bukit Bahohor, Desa Cipaten, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, dengan jurnal Wanakarsa, volume 11 01 halaman 21 sampai 29, tahun 2017, penulis Anggita, Ling Nasihin dan Yayan Hendrayana. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan karakteristik habitat mamalia besar berdasarkan struktur dan komposisi vegetasi, topografi, ketersediaan air, dan jenis pakan di kawasan hutan Bohor, Desa Cipaten. Latar belakang yaitu Indonesia menempati 7 negara yang memiliki kekayaan biodiversity terbesar di dunia. Indonesia menempati urutan pertama dalam keanekaragaman spesies mamalia, yaitu sebanyak 436 jenis mamalia, yang diantaranya 51% merupakan mamalia endemik. Metode penelitian yaitu untuk mengetahui 1. jenis tapak kaki, 2. feses atau kotoran, 3. bagian yang ditinggalkan seperti tanduk, tulang, kulit, bulu, dan rambut, 4. suara dan bunyi, 5. tanda-tanda pada habitat seperti bekas cakaran, bekas pakan, dan sasaran. Teori penelitian yaitu pengamatan mamalia besar tersebut dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan tidak langsung. Hasil penelitiannya yaitu menggunakan indeks diversitas Shannon. Diketahui bahwa nilai keanekaragaman jenis satwa mamalia adalah sebesar H sama dengan 2,06, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman jenis mamalia besar di kawasan hutan termasuk dalam kriteria sedang. Kesimpulannya yaitu mamalia besar menyukai karakteristik habitat berupa hutan alam yang memiliki kerapatan vegetasi yang cenderung tinggi, terutama bagi satwa karnivora seperti macan tutul, macan kumbang, dan macan dahan yang lebih terkonservasi di hutan alam dengan tajuk vegetasi yang rapat serta jauh dari gangguan kehadiran manusia. Sekian review jurnal dari saya, EN Jumianti. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.